di momen ini sampai semuanya sudah terlambat. Kamu sekarang adalah pria yang sudah matang, mungkin di usia 40, 50, bahkan 60. Kamu sudah melewati hidup, merasakan jatuh bangun, dan belajar dari pengalaman nyata. Lalu tiba-tiba, seorang wanita yang lebih muda masuk ke dalam hidupmu. Dia membawa energi baru, rasa penasaran, dan yang paling berbahaya, dia memberimu perhatian yang terasa nyata. Bukan sekedar sopan, tapi benar-benar melihatmu. Dan disitulah semuanya dimulai. Perasaan itu bangkit lagi, terasa segar, terasa hidup, seolah kamu kembali muda. Tapi justru di titik ini, sebagian besar pria mulai melakukan kesalahan tanpa sadar. Saat kamu mulai tertarik pada wanita yang lebih muda, ada sesuatu yang diam-diam berubah dalam dirimu. Perlahan, kamu mulai melupakan nilaimu sendiri. Kamu tidak lagi berdiri di atas pengalaman dan kekuatanmu. Sebaliknya, kamu mulai menyesuaikan diri. Kamu mencoba masuk ke dunianya. Kamu mengubah cara bicara, cara berpakaian, bahkan cara berpikir. Kamu mulai melembutkan siapa dirimu sebenarnya. Kamu jadi kurang stabil, dan tanpa sadar, kamu mulai menjadi orang lain. Dan saat itu terjadi, dalam diam, dinamika berubah. Dia tidak lagi melihat pria yang kuat. Dia melihat seseorang yang terlalu berusaha. Dan dari situ, ketertarikan mulai menghilang. Ini bukan tentang menyalahkan. Ini tentang kesadaran. Tentang kontrol diri. Karena jika kamu tidak menjaga dirimu, kamu akan kehilangan hal yang sebenarnya membuatmu menarik sejak awal. Jadi perhatikan ini. Ini bukan sekedar tips kencan. Ini prinsip yang menjaga nilai dirimu tetap tinggi. Pertama, jangan pernah mencoba menjadi seusianya. Kesalahan terbesar pria dewasa adalah mencoba terlihat muda. Mereka mengikuti tren, mengubah gaya berpakaian, bertingkah seolah mereka bagian dari dunia itu. Padahal justru disitulah mereka kehilangan kekuatannya. Wanita bisa merasakan ketika kamu memaksakan diri. Itu tidak natural. Dan hal kecil itu cukup untuk mematikan ketertarikan secara perlahan. Usiamu bukan kelemahan. Itu keunggulanmu. Kamu punya kedalaman. Kamu punya pengalaman. Kamu punya ketenangan yang tidak bisa dibuat-buat. Dan itulah yang sebenarnya dia cari. Bukan versi palsu dari dirimu. Saat kamu berhenti mencoba menyamakan energi dan tetap menjadi dirimu sendiri, kamu justru terlihat jauh lebih menarik. Kedua, jangan jadi tempat pelampiasan emosinya. Ini jebakan yang sangat halus. Dia mulai bercerita tentang masalahnya, masa lalunya, perasaannya, dan kamu mendengarkan. Kamu merasa dibutuhkan, tapi perlahan, kamu berubah jadi tempat dia meluapkan segalanya. Dia datang hanya saat dia butuh. Dia berbagi semuanya. Dan kamu mulai mengira itu adalah koneksi. Padahal bukan. Itu ketergantungan. Pria yang kuat tetap mendengarkan, tapi dia tidak memikul semua beban itu. Dia tidak mencoba memperbaiki semuanya. Dia tidak mengorbankan ketenangannya. Jika dia datang dengan emosi yang kacau, kamu tetap tenang. Dan justru disitulah kekuatanmu terlihat. Karena saat kamu tetap stabil, dia akan menghormatimu. Tapi saat kamu jadi sandaran emosinya, dia berhenti melihatmu sebagai pria. Ketiga, jangan pernah mengejar validasinya. Ini kesalahan paling umum dan paling merusak. Kamu mulai memberi lebih banyak perhatian, lebih banyak pujian. Kamu menunggu balasannya. Kamu mulai menyesuaikan diri hanya untuk mempertahankan ketertarikannya. Dan tanpa sadar, kamu mulai mencari persetujuannya. Disitulah kamu kehilangan kendali. Kamu berhenti memimpin dan mulai menyenangkan. Dan percayalah, perubahan itu selalu terasa, bahkan tanpa kata-kata. Pria yang tahu nilainya tidak butuh validasi. Dia sudah menghargai dirinya sendiri. Jika dia lama membalas, kamu tetap fokus pada hidupmu. Kamu tetap sibuk, tidak mengejar, tidak panik. Kamu tetap memegang kendali. Dan itulah yang membuat kehadiranmu terasa kuat. Keempat, berhenti mencoba mengesankan. Semakin kamu berusaha keras, semakin kamu kehilangan daya tarikmu. Kamu mulai overthinking, ingin mengatakan hal yang sempurna, ingin terlihat ideal di matanya. Tapi itu menciptakan tekanan.
Kamu terlihat seperti sedang mencoba menang, dan pria yang kuat tidak perlu menang. Dia memimpin dengan tenang, dengan arah, dengan keyakinan. Dia tidak berisik, tidak agresif, tapi jelas. Dia tahu kemana dia pergi. Dia bicara dengan tegas. Dia tetap santai. Dan saat kamu memimpin seperti itu, dia merasa aman, bukan tertekan. Perbedaan ini kecil, tapi dampaknya besar. Semakin tenang kamu, semakin dia tertarik. Karena kekuatan sejati tidak ribut. Ia sederhana dan konsisten. Kelima, jangan membangun masa depan di kepalamu terlalu cepat. Ini kesalahan yang hampir tidak terasa. Kamu baru mengenalnya, tapi pikiranmu sudah mulai berlari jauh. Kamu membayangkan masa depan, kemungkinan jangka panjang, cerita yang belum tentu nyata. Dan disitulah kamu mulai terikat pada sesuatu yang belum terjadi. Kamu berhenti melihat kenyataan. Kamu mulai mengabaikan tanda bahaya. Kamu menerima hal-hal yang biasanya tidak akan kamu terima. Dan akhirnya, kamu yang akan kecewa. Jadi ingat ini, ketertarikan bukan tentang seberapa keras kamu mencoba, tapi tentang seberapa kuat kamu